Halo semuanya, kembali lagi di video Kodot Game Space semester genap ya. Gimana kabarnya kalian? Aman-aman aja kah? Baik-baik saja kah? Untuk video kali ini aku akan membahas itu namanya Interaction System dan Inventory Logic ya di week 2. Jadi di week 2 ini ada tiga bahasan ya, tiga section atau tiga part. Itu pertama aku akan bahas itu apa itu raycache dan area. Kedua itu aku akan membahas auto load. Ketiga itu aku akan membahas interaksi sederhana. Jadi kita mulai dulu yang pertama ya. Oke, oke, bentar. Oke, oke, oke. Pertama itu aku membahas itu namanya itu raycache ya. Raycache. Raycache itu ibarat seperti sebuah laser. Ya. Raycache itu ibarat sebuah laser yang ditembakkan oleh objek yang memilikinya gitu. Oke, aku gambarin. Jadi pertama ini ada sebuah objek, terus ini ada objek lain. Ya. Objek satu ini itu, objek pertama ini akan menembakkan raycache agar bisa mendeteksi objek kedua gitu. Oke, nah, ini adalah raycache. Jadi raycache itu seperti laser. Di laser yang digunakan untuk mendeteksi objek dari jarak jauh gitu. Ini. Nah, raycache sendiri itu sangat presisi banget malah. Kayak kalau kamu di depannya udah ada objek, maka objek belakangnya itu tidak akan dideteksi. Jadi kalau raycache-nya itu mau mendeteksi objek ini, tapi di depan itu ada objek dulu, maka yang dideteksi duluan adalah objek ini dulu. Ini dideteksi duluan, itu. Jadi sangat presisi. Jadi kalau misal di depannya itu ada objek, maka yang dideteksi duluan adalah objek di depannya, bukan yang di belakangnya gitu. Raycache ini sangat berguna buat detection kayak apa ya? Kayak detection objek yang presisi gitu. Kayak kamu mau mendeteksi objek sana, tapi kamu hanya mendeteksi objek itu doang, belakangnya enggak. Ya udah kamu pakai raycache. Sama mungkin raycache itu berguna buat interaction di dunia, tapi interaksinya itu menggunakan mouse. Jadi, misal ini ada dunia, ini layar ya. Terus di sini ada objek. Nah, kamu di sini tuh ada mouse. Nah, mouse-nya itu ketika diarahkan ke objek ini, nanti akan mendeteksi objek ini. Nah, deteksinya itu menggunakan raycache juga. Bisa menggunakan area, tapi area itu sifatnya universal. Jadi ketika ketika apa ya? Ketika dia tertutup sesuatu, maka masih bisa dideteksi kalau menggunakan area. Nah, kalau menggunakan raycache, meskipun objek ini tertutup sesuatu, ya dia tetap nggak bisa dideteksi, tetap kayak gitu terus. Baru kalau bisa kelihatan, nah baru bisa dideteksi. Kayak gitu sih, itu masalah raycache. Aku tunjukin aja di demonya sini. Oke. Aku juga udah nyiapin 2D sama 3D gitu. Aku cek ke 2D-nya dulu aja ya. 2D itu di sini. 2D detection, 3D ray detection. 2D ini, oke. Aku tampilin debugnya biar kelihatan bahwa aku beneran menggunakan raycast di sini. Oke, oke. Aku besarin aja. Nah, oh ini nggak kelihatan ya. Besar lagi. Oke, oke. Kalian bisa lihat kan di sini itu ada kayak tanda panah ya. Saat dia bergerak ke kanan, tanda panah juga akan bergerak ke kanan, dan ketika bergerak ke kiri, tanda panahnya juga akan bergerak ke kiri gitu. Nah, tanda panah ini itu raycast. Ini yang namanya raycast. Jadi kayak laser yang ditembakkan lurus ke depan gitu. Itu raycast. Nah,
Nah, ketika request itu ngedeteksi sesuatu, dia akan muncul warna merah. Nah, warna merah ini indikator bahwa, oh, request ini collide loh, request ini menabrak sesuatu di dalam dunia. Nah, di sini aku sudah menyiapkan beberapa collectible, ya ini koin. Nah, request ini itu juga bisa ngedeteksi area gitu. Request mendeteksi area itu caranya seperti ini. Jadi di player ini request ya, ini node request. Nah, kalau mau ngedeteksi area itu harus centang dulu collide with area. Normalnya request itu collide dengan body, tapi di sini aku buatnya itu collide dengan area. Soalnya collectible yang aku buat itu aku pakai area gitu. Oke. Jadi ini tanda panah ini saat akan menyentuh area area dari koin ini, koin akan hilang dan masuk ke dalam inventory gitu. Terus, nah, sudah masuk ke dalam inventory. Nah itu, kalau aku menggunakan Raycash. Nah, itu juga. Dan deteksinya itu bukan dari playernya, tapi dari Raycash-nya. Jadi ketika aku lompat ke atas, waduh, ya aku lompat ke atas dari, ya, apa, lompat ke atas menghindari Raycash-nya untuk menuju ke area sini itu tidak akan dideteksi. Tapi kalau pakai Raycash langsung bisa dideteksi. Aku setnya gitu. Oke. Lompat sini, nah ini nggak bisa dideteksi. Tapi kalau aku masukin Raycash, tes, nah dia hilang. Itu Raycash. Nah, itu untuk 2D. Nah, kalau untuk 3D, nah biasanya 3D itu dipakai kalau misal kamu bikin game first person gitu. Kamu bikin game first person, jadi kamu ngedeteksinya itu bisa pakai Raycast juga. Nah, oh ya, biru-biru di layar ini tuh Raycast-nya. Jadi ini first person, jadi Raycast-nya itu di draw atau dilihatin di menurut kamera gitu. Oke, coba aku lihat ini ya. Node-nya ada. Ini itu kamera buat first person-nya. Nah, Raycast-nya itu ditaruh di child kamera gitu, biar selalu ngikutin kamera, perputaran kamera. Oke. Nah, kan ketika ini itu masuk ke dalam sini, nah ini udah ada deteksi gitu, dan merah. Merah itu ada deteksi, dan yang deteksi itu akan ya akan memanggil suatu fungsi lah gitu. Sword ini. Nah, Raycast itu sangat presisi. Jadi kalau kamu ngegesernya itu nggak pas di sini, dia nggak bakal bisa diinteraksi. Harus harus pas di sini. Kalau meleng dikit, dia nggak bakal bisa. Yaitu kelemahan Raycast itu di sini. Kelemahan sekaligus kelebihan lah. Kelemahan sekaligus kelebihan, jadi harus sangat presisi. Tapi kalau cepat banget gini, dia nggak bisa. Harus beneran melihat terus presisi gitu. Nah itu nggak enaknya. Itu Raycast sih. Nah, untuk yang third person, itu aku kurang enak kalau misal menggunakan Raycast. Jadi kayak apa ya? Kita kameranya udah jauh nih. Terus kita mau ngedeteksi barang, ngedeteksi item, kita harus pakai Raycast dan sangat presisi banget. Itu nggak direkomendasi kalau pakai third person. Kalau pakai third person itu lebih enak pakai area gitu. Oke. Oke, itu untuk Raycast ya. Sekarang beralih ke area. Nah, beralih ke area. Nah, area itu apa sih? Area itu kayak sebuah apa ya? Analoginya itu sebagai aura lah. Aura yang mengelilingi si player gitu. Misal kayak di sini ada player set. Nah, ini ada aura dari player. Nah, aura ini itu adalah area. Nah, jadi apapun barang yang masuk ke dalam area si player atau aura si player, dia akan dideteksi gitu. Nah, area ini lebih luas jangkauannya, nggak sepresisi si Raycast, dan hitungannya area ini pengaplikasiannya lebih gampang gitu. Dan ya karena ini area dan luas, maka jelas lebih berat daripada Raycast. Ya untuk masalah performance nanti aja lah. Itu bahasan akhir-akhir banget. Nah, kan kalian kan buat belajar-belajar, jadi masalah performance nanti
kesampingkan dulu gitu. Oke. Ini tuh area. Ya, seperti ini aja area. Nah, untuk di Godosan sendiri aku demokan juga, aku juga udah buat 3D sama 2D-nya. Aduh, nge-lag. Ini. Nah, ini aku buat sama seperti yang sebelumnya, cuma sebelumnya itu pakai Request, yang ini nggak pakai Request gitu. Oke. Nah, nah ini. Nah, player, kan ini udah nggak akan kelihatan Request-nya ya, nggak ada kayak tanda panah itu. Dan ketika player ini masuk ke areanya si koin, dia koin akan langsung hilang gitu. Nah, jadi dia nggak perlu Request, tapi si area ini akan ngedeteksi itu namanya grup. Ya, deteksi namanya grup. Jadi player ini itu punya grup. Grupnya itu namai player gitu. Jadi di codingan di sini di di collectible. Nah, di collectible ini itu ada area checker. Area checker ini ngedeteksi grup apa yang mau dideteksi oleh area itu. Kalau di sini aku pakai ya player gitu. Grupnya itu namanya player. Jadi ketika ketika body itu masuk dan ngecek apakah body dalam grup player, maka is body enter itu akan di set ke true, dan ketika body itu player itu keluar, maka di set ke false, dan itu akan disambung ke sini. Jadi fungsi ini itu akan mengambil apakah body itu masuk ke dalam area. Kalau iya, maka di sini dicek apakah body masuk ke dalam area. Kalau masuk iya, maka collect gitu. Nah, kalau dia collect, otomatis akan masuk ke inventory, dan objek yang yang diambil itu bakal hilang gitu, dihapus. Balik ke timnya nih, maka di sini langsung hapus gitu, dan di sini ada koin nambah gitu, itu masuk ke dalam inventory aku bahas habis ini aja ya. Itu untuk yang 2D-nya. Kalau yang 3D itu seperti ini. Nah, yang 3D aku tetap pakai third person kayak kemarin, tapi di samping ini ada area. Nah, bulat-bulat ini itu adalah area dari si player gitu. Kayak area dari player buat ngedeteksi objek yang didekati. Nah, ini. Nah, umumnya area itu bakal ngedeteksi dua objek ini secara langsung. Cuman aku sudah nambahin itu logika buat eh, ngesorting objek mana sih yang paling dekat dengan player. Kalau paling dekat, dia akan diinteraksi duluan dan diprioritaskan gitu. Oke, mana. Oh iya, player di area detection. Nah, di sini. Di sini itu player itu tetap akan ngecek semua semua body, semua item yang ada di area. Kemudian player itu akan ngecek itu ada apakah posisi item ini itu dekat dengan player. Kalau misal lebih dekat lebih dekat daripada minimal distance, minimal jarak yang ditentukan, maka akan dirubah ke item tersebut. Kalau misal item kedua itu lebih dekat, maka item kedua itu menjadi item yang diprioritaskan gitu. Jadi digonta-ganti, di switch. Nah, logikanya seperti ini. Nah, ketika current close item ini beda dengan close item, yang dimana close item itu di sini, maka yang lama itu bakal di undetected. Undetected ini fungsi dari itemnya sendiri buat sebagai visual cue lah, buat visual cue buat item ini dideteksi loh, item ini nggak dideteksi gitu. Nah, item lama itu di undetect, yang item baru setelah dimasukin item dari sini, setelah dicek hmm, jaraknya, bahwa jaraknya terdekat, maka dimasukin gitu, dimasukin ke sini, current cost item. Nah, terus item baru itu bakal bakal bisa terdetek. Makanya di sini ada
warna putih gitu. Jadi ketika dideteksi yang paling dekat, ini sama-sama masuk ya, tapi yang paling dekat itu ke sword, ke sini, maka ini yang diinteraksi duluan. Tapi kalau ke sini, dia akan diinteraksi duluan. Kalau ditekan E, dia akan hilang, dan tinggal player ini aja, tinggal ini aja. Ini diambil juga. Nah, tuh, kayak gitu. Itu area. Oh iya, aku lupa. Tadi aku belum bahas itu namanya gunain itu si Raycast ya. Maaf, maaf, maaf. Raycast itu di mana? Di sini, Raycast. Nah, cara gunain Raycast itu seperti ini. Jadi, Raycast itu akan diproses secara terus-menerus di di physics proses. Jadi, Raycast itu punya fungsi namanya is colliding. Nah, is colliding ini itu bakal ngecek apakah Raycast itu collide atau tabrakan dengan objek di sekitar. Kalau iya, maka di sini ada namanya juga itu fungsi get collider. Dia akan mendapatkan collider apa yang dicek sekarang gitu. Nah, dia akan ngecek mengambil collider sekarang. Kemudian di sini juga ada kondisi. Nah, kondisi ini itu buat ngemisahin atau ngespesifikin collider apa yang beneran diinginkan gitu. Kalau di sini kan targetnya itu aku set ke area 2D. Jadi ketika target itu termasuk area 2D, maka item tersebut itu bakal di-collect gitu. Nah, berhubung area 2D itu di dalam parent yang namanya item 2D, maka aku panggil parent itu terlebih dahulu. Setelah itu, di parent ini ada fungsi namanya collect, maka aku panggil collect gitu. Nah, di sini juga itu ada fungsi buat nge-set ketika player itu bergerak ke kiri, dia akan posisinya itu di-set ke min 70, kalau bergerak ke kanan, posisinya di-set ke 70 gitu. Nah, itu sih. Ini buat yang Raycast 2D. Kalau yang Raycast 3D, itu kayak gini. Nah, di Raycast 3D itu sama, is colliding juga, diambil juga collidernya, di-set ke item 3D. Nah, bedanya di sini itu aku gabungin dengan undetected dan detected. Nah, kalau current target itu bukan sama dari hit object, dia akan ngeset dulu objek lama, di undetected, kemudian current target ini itu dimasukkan objek baru ke current target, dan kemudian di detected gitu. Jadi, kenapa ada efek kayak ngeblink tadi putih dan muncul kata-kata ya dari sini. Nah, ketika sudah masuk ke sudah dideteksi gitu bahwa oh udah kena nih objeknya, tinggal tekan aja interact, kemudian di-collect gitu. Target di-collect, target dihancurkan, terus current target, biar kita nggak ada salah atau error yang muncul, kita nulkan lagi. Itu sih, kalau di penggunaan Raycast. Ya, seperti biasa, nanti aku share juga link GitHub-nya, biar kalian bisa pelajari sendirilah, kalau misal penjelasanku kurang maksimal gitu. Oke. Nah, itu Raycast dan area. Nah, lanjut ke autoload. Autoload ini apa sih? Nah, autoload itu hitungannya sebuah script ya, sebuah script yang hidupnya itu selama game berjalan itu. Kayak ini misal, ini itu autoload. Terus ini itu ada script biasa. Script biasa atau scene biasa ini ketika dia pindah level, ini itu bakal dihilangin, terus diganti ke scene baru atau script baru. Berbeda dengan autoload. Autoload itu, meskipun kamu pindah-pindah scene, ke sini, ke sini, ke sini, dan kemanapun, autoload itu masih tetap ada. Nah, autoload ini itu gunain yang namanya design pattern of singleton. Ya, autoload ini kalau di design pattern itu sama dengan singleton.
Nah, di Godot sendiri itu kita bisa ngebuat autoload itu kayak gini, project setting, kita bikin script-nya dulu di sini, kemudian kita masuk ke project setting, global, nah kita tambahin gitu. Kita cari path-nya dari script-nya, kemudian ditambah gitu. Ini name-nya apa, tambah. Oke. Autoload itu juga bisa digunakan, bentar, autoload itu jangan sembarangan digunakan, maaf. Jadi jangan semua hal itu jadikan autoload gitu. Cuma hal-hal yang global saja kayak score, health, inventory, itu saja yang dijadikan autoload gitu. Jangan semua itu masuk dalam autoload. Kenapa? Karena autoload itu pertama berat. Kebanyakan autoload itu ngancurin performa juga. Kedua, codingan itu bisa sangat kacau gitu. Soalnya semua script itu bisa diakses di autoload. Bisa akses autoload. Padahal itu nggak berkaitan. Nah, jadi hati-hati kalau gunain autoload. Nah, kalau di project ini, di video ini aku gunain autoload itu buat inventory. Nah, inventory manager. Nah, inventory ini itu kenapa global? Soalnya ketika kita pindah scene, ketika kita ngebuka UI, ketika kita keluar dari game, ya inventory ini tidak akan pernah berubah gitu. Ya pasti gini-gini aja datanya. Jadi data ini juga bakal digunakan terus-menerus ke UI, ke area baru, dunia baru, keluar game main menu, itu inventory masih bisa digunakan, masih tetap ada gitu. Jadi kenapa aku masukin inventory ke autoload. Nah, inventory ini juga cukup sederhana sih yang aku buat. Jadi inventory ini gunain tipe data dictionary yang isinya itu key-nya itu string dan value-nya itu hitung data. Nah, kenapa aku gunain string? Biar ketika aku mau ngambil item ke depannya, aku tinggal manggil nama dari key-nya aja atau nama dari itemnya aja. Nah, nanti item data ini bakal diambil sebagai value, kemudian dimasukkan ke dalam stack dari player. Ya, di autoload ini kita juga bisa ngebuat signal ya. Signal, kita juga bisa ngebuat fungsi, kita juga bisa ngebuat variabel gitu. Sama seperti script pada umumnya, cuma ini bisa diakses secara global gitu. Nah, secara global ini itu ada di item ini. Dua item 2D dan 3D ini apa ya, gunain satu inventory manager yang sama. Nah ini, inventory manager, add atau inventory, emit, item data, dan item pick. Nah, inventory manager ini kita ngambil sinyalnya, kemudian sinyalnya itu dipancarkan ketika player itu nge-collect item ini. Dan kemudian bakal dimasukin ke dalam sini, ke dalam inventory. Nah, ke dalam inventory itu kan sinyalnya tadi kan, sinyalnya terus di sini ada callable. Nah, callable-nya ini inventory name. Ketika inventory namanya sama, maka ditambahkan namanya. Ketika belum ada nama dari inventory, belum ada key-nya, maka ditambahin baru gitu, di merge. Kayak gitu sih. Inventory sederhana. Kalau di game-game MMORPG yang kompleks banget, ya inventory-nya juga kompleks. Tapi kalau game-game kayak gini sederhana, game-game kayak RPG biasa sederhana yang itemnya nggak terlalu banyak, segini itu udah cukup. Inventory. Oke, ketika aku jalanin gamenya itu bakal muncul ya. Oke, aku jalanin yang area detek. Setelah kalian jalanin game, kalian masuk ke dalam remote. Ya, di sini itu ada root. Root ini root dari gamenya. Nah, autoload itu di sini. Autoload itu di sini. Autoload ini ketika game berjalan, dia juga akan langsung muncul di atas, paling atas. Ini kita bisa lihat datanya ya, variabel inventory. Awalnya kosong, nah kosong, terus ketika ketika aku ngambil satu barang, misal bow gitu, A, nah aku cek lagi di sini, nah di sini ada satu objek.
terus aku ngambil lagi, terus tuh di sini ada objek lagi, ada 2 objek, bow sama sword gitu. Kita cek datanya, loh ini datanya, oke, nah ini datanya, udah masuk datanya. Gitu. Itu sama seperti yang 2D. Yang 2D ini aku yang player area deteksi saja. Sama, sini ya bakal muncul juga otomatis. Ya, kebetulan ini itemnya itu koin ya. Jadi ketika aku ngambil koin, dia akan masuk. Nah, cek save koin. Nah, menurut logika tadi, ketika itemnya sama, maka akan ditambahkan jumlahnya gitu. Item koin ini sama. Kita aku masuk lagi, nah dia nggak bakal nambah data baru, tapi dia nambah amount, nambah jumlah. Jumlah ini bakal dikalikan buat dia ngekalkulasi si koin. Itu aja sih. Itu logika yang aku buat sebagai inventory biasa, inventory standar. Oke. Oke, terakhir itu ada namanya interaksi sederhana. Nah, kalian tahu kan interaksi sederhana ya kayak tadi. Kondisi interaksi itu cukup simpel sebenarnya. Ya, interaksi itu cukup simpel. Hanya ada beberapa step aja. Pertama, interaksi itu bisa terjadi, stepnya itu seperti ini. Cek apakah player mendeteksi, cek apakah player mendeteksi cek atau sebaliknya. Kedua, kedua bakal muncul input atau perintah untuk ngambil interaksi lah. Setelah itu, kalau item itu dia nambahkan data dulu ke inventory, nambah data dulu ke inventory. Setelah itu, item tadi biar nggak bisa digunakan terus-menerus, kita harus hapus item. Ya, cuma 4 ini aja stepnya, standarnya. Kalau misal itu interaksi dengan item. Kalau dengan NPC, ya kita ganti aja data dengan hapus item ini ganti ke logika dialog dengan NPC gitu. Tapi untuk sekarang case-nya itu inventory. Nah, coba contohin lagi di player FPS ya. Di ini FPS. Oke, pertama, player itu mendeteksi adanya objek satu. Oke. Kedua, di sini ada perintah tekan E untuk ngambil sword kan. Tekan E. Tek. Nah, ketika dia menekan E, ketika dia menekan E, ketika menekan E, maka akan dipanggil fungsi itu namanya collect dari item tadi. Collect S. Nah, collect ini ada dua perintah. Pertama, masukkan item tadi ke dalam inventory. Ya, nambah data dulu ke inventory. Kemudian setelah nambah data, hapus item ini. Hapus item. Nah, itu aja. Deteksi dulu. Setelah deteksi, muncul perintah. Itu buat ngevalidasi. Tekan perintah. Data dimasukkan ke dalam inventory. Hapus item. Itu aja. Sesimpel itu kalau interaksi. Itu basic lah, basic buat interaksi kemanapun gitu. Tinggal ngerubah-ngerubah aja logikanya. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Ya, mohon maaf kalau panjang. Oke, aku ingatin lagi, project ini udah ada di GitHub. Aku udah update per minggunya nanti. Jadi kalian bisa rubah-rubah sendiri, apa kombinasiin atau modifikasi terserah. Ya, oke. Untuk video ini cukup untuk di video ini aku cukupkan dulu. Terima kasih sudah menonton.
Ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.